Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bapak untuk belajar secara daring pada hari ini. Anak-anak hebat, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Baik, anak-anak hebat, hari ini kita sudah memasuki di semester 2. Tentunya kita akan belajar lagi, lebih giat lagi agar kita menjadi anak-anak yang cendekia. Baik anak-anak hebat, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 6, yaitu menuju masyarakat yang sehat. Sebelum kita mulai, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, dan juga menjaga jarak. Baik anak-anak, kita langsung saja, tapi sebelumnya Bapak akan menghilangkan dulu gambar Bapak ya. Baik. Ya. Baik anak-anak hebat, kita lanjutkan. Pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran tema 6 menuju masyarakat yang sehat. Hari ini Bapak sudah meringkaskan materi muatan pelajaran PKN pada tema 6. Yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 3.2, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang hebat, kompetensi dasar ini sebetulnya sudah kita pelajari pada tema yang ketiga. Jadi di semester 1 materi ini sebetulnya sudah disampaikan. Baik, apa saja sih? Nah, karena Bapak sudah ringkaskan, maka di dalam video ini sudah merupakan gabungan dari subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Baik anak-anak hebat, di muatan pelajaran PKN ini kita akan mempelajari tentang kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah ya. Bedanya dengan di muatan pelajaran di tema ketiga, apa? Bedanya adalah karena temanya berbeda, maka isi ya kewajibannya apa? Yaitu sekarang kita berkewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Ya. Di lingkungan hidup yang sehat tentunya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang kuat. Contoh dalam mengisi adalah dengan mendaur ulang limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan, membersihkan selokan yang ada di sekitar rumah. Ini adalah salah satu kewajiban kita untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Ya, karena temanya adalah menuju masyarakat yang sehat. Jadi kita harus peduli dengan lingkungan kita. Selanjutnya, apa sih kewajiban itu? Anak-anak pasti sudah sangat paham tentang kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Misalnya kerja bakti yang harus dilakukan masyarakat merupakan salah satu bentuk kewajiban warga negara dalam mengisi kemerdekaan. Ya, jadi kalau ini di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, ini merupakan hal yang positif untuk kita bisa mengisi kemerdekaan. Bagaimana dengan di lingkungan sekolah? Ya, kewajiban kita di lingkungan sekolah dan masyarakat. Ini contohnya adalah anak-anak dapat menjaga lingkungan hidup sekolah dengan menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket sekolah. Nah, ini adalah kewajiban kita dalam mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah berkaitan dengan
peduli lingkungan sekitar. Nah, menjalankan kewajiban secara bertanggung jawab akan memberikan manfaat yang sangat besar, seperti terciptanya kerukunan antar warga, sekolah, masyarakat, serta lingkungan lebih nyaman untuk ditempati. Oke, untuk di subtema 2 kita akan membahas tentang hak sebagai warga negara Indonesia. Kalau di subtema 1 tadi isinya adalah kewajiban-kewajiban, di subtema 2 berisi tentang hak. Apa sih itu hak? Tentunya anak-anak masih ingat, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Hak sebagai warga negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai Undang-Undang Dasar 1945 dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, apa saja sih hak kita sebagai warga negara? Hak kita sebagai warga negara itu selalu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya ya, pada pasal 27, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Ini ada di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada juga di pasal 28, yaitu hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dalam kehidupannya. Hak yang kedua, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, ada juga pasal selanjutnya ya. Jadi sebagai warga negara kita harus taat kepada Undang-Undang Dasar, karena di dalam Undang-Undang Dasar tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban kita. Di pasal 29 kita berhak untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi ketika anak-anak sedang beribadah, anak-anak tidak boleh mengganggu ibadah orang lain ya. Ini yang disebut dengan toleransi dalam beragama. Kemudian dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak tentang ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi ketika negara dalam kondisi tidak aman, maka warga negaranya tentunya yang sudah dewasa itu berhak untuk ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian di pasal 31 itu mendapatkan hak yang layak. Nah, anak-anak ikut bersekolah baik secara tatap muka maupun secara daring, anak-anak itu sudah mendapatkan hak dalam pendidikan yang layak. Baik, contoh hak yang ada di lingkungan kita dapat kita jumpai, yaitu hak mendapatkan perlakuan yang adil di dalam hukum. Misalnya ada di dalam lalu lintas, itu juga merupakan hak. Apa sih manfaatnya? Nah, manfaat pemenuhan hak warga negara ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi pemenuhan terhadap hak warga negara itu agar masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Contohnya, setiap warga negara berhak atas mendapatkan pendidikan yang layak. Anak-anak belajar meskipun dari rumah, tetapi mendapatkan hak berupa pendidikan. Pelaksanaan hak sebagai warga negara di Indonesia, salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam musyawarah dan memberikan suara. Tentunya dalam menyampaikan pendapat atau kebebasan menyatakan pendapat harus diikuti dengan cara-cara yang benar, harus
mengikuti kaidah-kaidah dalam mengungkapkan pendapat. Tidak bisa langsung memotong pendapat. Ini kan bebas, bukan seperti itu. Tapi bebas yang baik dan benar. Setiap warga negara Indonesia ini memiliki hak yang sama. Jika semua warga mendapatkan haknya, akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Di subtema 3, kita akan mempelajari tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Subtema 1 tentang kewajiban, subtema 2 tentang hak sebagai warga negara, dan subtema 3 tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Indonesia sebagai warga negara, kita harus selalu sadar tentang hak dan kewajiban dengan rasa penuh tanggung jawab. Contoh sikap tanggung jawab yaitu belajar dengan baik agar kelak menjadi penerus bangsa yang hebat. Jadi ketika anak-anak sudah belajar kemudian mengumpulkan tugasnya kepada guru, maka anak-anak itu merupakan anak-anak yang bersikap tanggung jawab. Itu maka sangat keren. Kemudian selalu membela nama baik negara sendiri, bangga terhadap nama baik bangsa sendiri. Ketika ada persepak bolaan, kemudian mendukung Indonesia, ya. Kemudian mengabdi kepada negara dengan penuh rasa ikhlas. Artinya kita harus mengabdi sebagai anak-anak, sebagai pelajar kita bisa dengan belajar dengan baik, bisa membantu orang tua di rumah, bisa dengan melaksanakan hal-hal yang baik di masyarakat, maka ini disebut dengan mengabdi kepada negara dengan penuh rasa ikhlas. Ketika berbelanja pakaian buatan dalam negeri, ini juga salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi ketika kita membeli pakaian batik, kemudian menonton pertunjukan wayang, maka itu sudah merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Apa sih manfaat melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? Setiap orang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, maka akan terbentuk karakter bangsa yang kuat serta masyarakat yang damai dan sejahtera. Kita harus selalu bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan, maka akan tercipta lingkungan yang sehat dan asri. Nah, merawat pekarangan sekolah, merawat lingkungan yang ada di rumah agar tetap bersih dan nyaman, maka ini juga merupakan tanggung jawab kita sebagai warga. Ketika di sekolah, maka menjadi warga sekolah. Ketika kita menjaga halaman rumah, maka kita akan tanggung jawab sebagai warga rumah. Setiap warga negara memiliki peranan yang besar dalam kemajuan negara. Tentunya warga yang dapat memajukan negaranya adalah warga negara yang bertanggung jawab. Nah, anak-anak yang hebat, terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini. Ketika nanti anak-anak mengalami kesulitan, anak-anak bisa bertanya kepada Bapak Guru. Kemudian anak-anak juga bisa melihat ulang tayangan ini, dan anak-anak juga bisa melihat kembali. Nah, anak-anak, tugas hari ini adalah meresum atau meringkas materi yang ada di dalam video ini. Nanti anak-anak tulis di dalam buku catatan anak-anak, materi apa saja sih yang tadi ada di dalam video ini, ya. Setelah ditulis, nanti anak-anak bisa foto tulisan tersebut dengan menggunakan seragam hari ini, ya. Kalau hari ini ada jadwal olahraga, anak-anak bisa pakai baju olahraga. Kalau anak-anak menggunakan hari ini jadwalnya baju muslim, anak-anak bisa menggunakan baju muslim.
Itu untuk tugas hari ini. Nanti difoto tulisannya yang rapi biar Bapak bisa melihat hasil tulisan anak-anak. Terima kasih Bapak sampaikan dan tetap semangat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak aman. Dan yang ketiga, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas. Terima kasih, tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.